Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Malaikat Ketiga. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Alkitab dari seri pelajaran kita Suara Nubuatan. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Berkati kami, tuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa bukan? Saudaraku, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari judul besar, yaitu benarkah Alkitab itu firman Allah? Sebagian orang dalam zaman ini dengan berbagai alasan sedang meragukan isi Alkitab. Ada orang yang melihat Alkitab dengan pemandangan yang kritis, namun dengan hati yang jujur ingin mencari kebenaran dari dalam Alkitab. Ada juga orang yang melihat kepada Alkitab dengan maksud hanya untuk mencari kesalahan semata-mata. Ada pula orang yang secara langsung menarik kesimpulan bahwa Alkitab itu hanyalah tulisan manusia belaka. Dan sebagian orang tidak mau menerima Alkitab dengan alasan karena Alkitab telah diubah karena banyak terjemahan-terjemahan di dalam berbagai bahasa yang ada di atas dunia ini. Inilah beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh orang-orang di generasi zaman ini. Alkitab telah menjadi pokok persoalan sejak berabad-abad lamanya, saudara-saudaraku. Bahkan sampai sekarang ini. Sehingga beberapa pertanyaan masih terus ditanyakan oleh orang-orang terhadap Alkitab itu. Setidaknya pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Yang pertama, apakah sebenarnya Alkitab itu? Yang kedua, manakah sumber asli tulisan-tulisan Alkitab itu? Dan yang ketiga, apakah benar Alkitab itu firman Allah? Dan yang keempat, bagaimanakah firman itu disampaikan kepada manusia? Dan yang kelima, apakah gunanya Alkitab itu bagi kita umat manusia? Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengetahui tentang kebenarannya Alkitab sebagai firman Allah, atau untuk menjawab segala keraguan-raguan yang ditanyakan oleh orang-orang terhadap Alkitab itu, maka kita perlu menyelidiki Alkitab itu dengan keyakinan dan dengan hati yang jujur, saudara-saudaraku. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus menyelidiki apa yang dikatakan oleh Alkitab itu menurut otoritasnya sendiri. Jangan kita membawa pikiran kita untuk meneliti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi biarkanlah Alkitab itu menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama kita akan pelajari, apakah Alkitab itu? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab ini dikenal sebagai satu buku yang terus-menerus menjadi pokok perdebatan di kalangan banyak orang. Namun, Alkitab itu sendiri menerima segala tantangan dari berbagai pihak dan menyatakan dirinya sesuai dengan kebenaran yang terdapat di dalamnya. Sebenarnya, Alkitab yang kita kenal sekarang ini bukanlah terdiri dari satu buku saja, melainkan suatu koleksi dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan surat-surat yang semuanya berjumlah 66 buku. Luar biasa bukan? Alkitab itu sendiri terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama, Perjanjian Lama, itu ada 39 buku. Dan bagian yang kedua adalah Perjanjian Baru, terdiri dari 27 buku. Pembagian yang dibuat baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ialah karena Perjanjian Lama
ditulis sebelum Kristus dan Perjanjian Baru ditulis sesudah Kristus. Penulis Alkitab tidak kurang dari 40 orang, ya. Jadi ada banyak. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru bicara Allah. Walaupun mereka itu datang dari berbagai tingkatan pendidikan, ya, tingkatan kehidupan. Ada nabi-nabi, ada raja-raja, ada petani, ada nelayan, ada gembala, ada juga dokter, ada juga seorang pemungut cukai. Ada yang berpendidikan tinggi dan ada pula yang tidak berpendidikan menjadi penulis Alkitab. Biasanya, saudara-saudaraku, tulisan dari penulis-penulis ini pasti ketika berbeda latar belakang bisa mempengaruhi. Ya, kalau mereka punya kehidupan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ini bisa mempengaruhi penulisan yang ada. Mungkin tidak akan sesuai satu dengan yang lain, bahkan mungkin terdapat pertentangan-pertentangan. Namun yang luar biasanya, walaupun berbagai macam orang yang menulis Alkitab ini, tapi tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kalau kita melihat jangka waktu yang digunakan untuk menulis Alkitab itu, dari buku pertama sampai buku terakhir, kira-kira sekitar 1600 tahun. Wah, waktu yang sangat panjang bukan? Diperkirakan bahwa buku pertama ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi dan buku terakhir ditulis pada tahun 100 Masehi. Allah telah berbicara kepada penulis-penulis firman-Nya dalam bahasa mereka sendiri. Dari pekabarannya, itu semua tidak ada pertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Sebelum diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, naskah-naskah Alkitab telah ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, dan untuk Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram, dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Itulah Alkitab itu. Pada bagian yang kedua, Allah berbicara kepada manusia. Sebenarnya, manusia dapat mengenal Allah dalam alam ciptaan yang menyatakan kepada kita tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Matahari menceritakan kemuliaan Allah. Bulan dan bintang serta segala planet menyatakan tentang kebijaksanaan dari Allah. Bahkan kalau kita lihat bunga-bunga dan rumput-rumput di padang, itu menyatakan tentang cinta kasih Allah, saudara-saudaraku. Namun demikian, kita bertanya, pernahkah Allah berbicara kepada manusia secara langsung dalam bahasa manusia itu sendiri? Jelas bahwa dalam segala zaman Allah telah memilih manusia tertentu menjadi penulis-penulis bagi Allah. Melalui hamba-hamba yang dipilihnya inilah Allah menyatakan kepada manusia tentang dirinya sendiri, kuasanya, cintanya, dan cintanya kepada manusia berdosa, dan rencana keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Luar biasa Tuhan. Dia berbicara kepada manusia. Alkitab adalah buku yang besar yang dapat menjawab segala rahasia kehidupan manusia, dan di dalam Alkitab inilah Allah menyatakan pula rencananya dan kehendaknya bagi manusia. Alkitab buku pedoman untuk menuntun manusia kepada kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 5 ayat 39 firman Tuhan mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Alkitab memberi kesaksian tentang Allah dan rencana keselamatan yang Dia ingin lakukan bagi manusia. Yang ketiga,
sumber tulisan-tulisan Alkitab. Dari mana sumber tulisan-tulisan Alkitab ini? Apakah hanya dari pikiran manusia atau apa yang dilihat oleh manusia? Mari kita pelajari bersama. Salah satu alasan yang dikemukakan orang atas keraguan mereka akan Alkitab, sehingga banyak yang menolak Alkitab itu, di mana isinya di dalamnya terdapat kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Jadi dalam Alkitab terdapat kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka seringkali menolak Alkitab ini karena merasa tulisan-tulisan ini hanya ditulis oleh manusia saja. Sangat disayangkan, orang yang ragu-ragu itu pun tidak dapat bertanggung jawab atas dalilnya itu. Karena ia sendiri tidak dapat menunjukkan kesalahan Alkitab dibandingkan dengan bahasa yang aslinya. Kalau demikian, dari manakah sebenarnya sumber tulisan Alkitab itu? Apakah Alkitab itu berasal daripada Allah ataukah hanya dari manusia? Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa segala tulisan ini diilhamkan oleh Roh Kudus atau Allah sendiri. Dan di ayat yang kedua menjelaskan ketika firman itu diilhamkan oleh Allah, manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya dapat mengajar kita yang belum mengerti kebenaran menjadi tahu kebenaran. Manfaatnya yang lain, kita bisa menyadari kesalahan kita ketika kita mempelajari Alkitab itu. Kemudian bisa memperbaiki kelakuan kita. Karena ketika kita belajar Alkitab, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita bisa terjadi kalau kita izinkan Tuhan melakukan semuanya itu. Dan bahkan untuk mendidik kita untuk tetap tinggal dan bertahan di dalam kebenaran. Luar biasa Alkitab itu. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 14, firman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 juga Tuhan katakan, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Bahkan kalau kita membuka di dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Dan di ayat Yeremia 36 ayat 2. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yudea dan segala bangsa, semua bangsa. Dan sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu itu. Luar biasa Tuhan kita. Dia menggunakan manusia untuk memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya. Sumber tulisan-tulisannya berasal daripada Allah. Dan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita dengarkan bersama, jelas bahwa Allah sendirilah yang menjadi sumber dari Alkitab itu sendiri. Jelas saudara-saudaraku, Allah sendiri. Poin yang keempat, benarkah Alkitab itu firman Allah?
Ya kan? Seringkali kita bertanya, benarkah Alkitab itu firman Allah atau hanya sebuah buku dari tulisan-tulisan berbagai macam orang? Saudaraku, tidaklah sulit untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa Alkitab itu sesungguhnya adalah firman Allah. Karena hanya Alkitab saja yang memberitahukan tentang asal mulanya dunia ini dan manusia. Alkitab sendiri membuka tabir sejarah bangsa-bangsa. Dalam kritik-kritik yang dilancarkan terhadap Alkitab, dikatakan bahwa dari nama orang, nama kota, dan peristiwa yang terjadi dalam Alkitab itu, banyak orang yang bilang tidak benar. Tetapi sejak lebih 100 tahun lalu, para ahli sejarah purbakala atau arkeologis, mereka telah mencari tempat-tempat menurut petunjuk Alkitab sebagai firman Allah. Dengan mereka menggali tanggul-tanggul untuk mendapatkan peninggalan-peninggalan zaman purbakala. Banyak orang yang bilang, ini tidak benar. Tapi banyak arkeolog yang mencari segala sesuatu tentang hal-hal yang menyangkut masa purbakala. Mereka menggunakan Alkitab untuk cari itu semua. Dan benar, mereka menemukan itu. Luar biasa bukan? Di sanalah mereka menemukan reruntuhan kota-kota kuno yang telah tertimbun beribu-ribu tahun lamanya. Ketika para arkeologis melihat Alkitab, mencari, mereka menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Mereka menemukan berbagai bejana, alat-alat kuno, perabot-perabot, gulungan-gulungan surat, segala sesuatu yang menceritakan tentang cara hidup dan kebudayaan masyarakat zaman purbakala itu. Semuanya mereka temukan ketika mereka melihat dari Alkitab dan mencari semuanya itu. Saudaraku, Alkitab penuh dengan bukti-bukti sejarah. Kita tidak perlu ragu. Alkitab itu benar adalah firman Allah. Dan itu telah dibuktikan oleh para ahli-ahli. Mereka mencari segala sesuatu yang ada di zaman dahulu, mereka lihat dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Dari segi ilmu pengetahuan pula, kita menemukan kebenarannya Alkitab. Di satu pihak, tidak selalu teori-teori ilmu pengetahuan dan filsafat itu sejalan dengan Alkitab. Tetapi dalam banyak hal, fakta-fakta mutlak, apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan modern, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Alkitab. Jauh sebelum manusia mengetahui bahwa dunia ini bulat, lebih 2000 tahun sebelumnya, Allah telah memberitahukan itu kepada Nabi Yesaya. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentuk langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Luar biasa bukan? Sebelum manusia tahu bumi itu bulat, ya, Tuhan sudah sampaikan kepada Nabi Yesaya. Luar biasa. Alkitab, firman Allah, tidak pernah salah, selalu benar, karena itu adalah tulisan-tulisan Allah. Salah satu naskah, yaitu salinan lengkap buku Yesaya, telah ditemukan pada tahun 1947 di dalam gua-gua batu gunung di Wadi Qumran, ya, Laut Mati. Sehingga naskah itu dinamakan Dead Sea Scrolls. Menurut ahli purbakala, naskah itu dibuat pada tahun 100 sebelum Masehi dan 100 Masehi. Sebelumnya, para pengkritik telah menyerang Alkitab, khususnya tulisan-tulisan buku Yesaya, dengan dalil bahwa itu sudah hilang, ya. Dengan dalil dan kritik itu hilang. Para ahli menguji salinan naskah buku Yesaya dan membuktikan bahwa umur naskah itu jauh lebih tua daripada waktu yang mereka pikirkan. Mereka beranggapan, sekian waktunya. Tapi ternyata sudah ada sebelum
sesuai dengan waktu yang mereka pikirkan. Luar biasa. Sekali lagi, para pengkritik harus membenarkan Alkitab itu. Karena jelas Alkitab lebih dahulu menjelaskan daripada mereka. Luar biasa, bukan? Dan masih banyak lagi kita bisa melihat kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Penemuan-penemuan ahli sejarah purbakala yang semuanya membenarkan Alkitab. Misalnya penggalian di Gibeon atau negeri yang besar yang dijelaskan dalam Yosua pasal 10 ayat 2. Ya, dalam tahun 1955 penggalian kota Gibeon dilakukan dan telah diketemukan pada bekas kota itu saluran air yang besar sebagai cara penyimpanan air bagi rakyat Gibeon apabila kota dikepung musuh. Ya, juga diketemukan keping-keping bejana dengan tulisan Gibeon. Dan ini tepat sekali dengan cerita di dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 9 ayat 3 sampai ayat 27. Sekali lagi, Alkitab itu benar. Yang terakhir, saudara-saudaraku, apakah faedahnya Alkitab bagi umat manusia? Kalau kita sudah melihat tadi pembahasan kita dari bagian 1 sampai 4, sebenarnya kita bisa melihat manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Tapi kita akan lihat sekali lagi, apakah faedahnya Alkitab bagi manusia? Alkitab sekali lagi adalah buku Allah. Dalam sifatnya yang rohani, Alkitab memiliki kuasa yang tidak terdapat di dalam buku yang lain. Ingat, Alkitab memiliki kuasa yang tidak terdapat di dalam buku-buku yang lain yang ada, ya. Ini disebabkan karena sumber inspirasinya adalah langsung dari Allah sendiri. Jadi tidak ada yang sama seperti Alkitab. Seorang penulis firman Allah berkata dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Lebih lanjut, kuasa firman Allah itu dinyatakan pula oleh Daud. Seorang penulis dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dan kalau kita membaca kisah tentang penciptaan, semua terjadi oleh firman Tuhan. Kitab Kejadian dan Kitab Mazmur tidak bertentangan. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa, Kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dan semua itu tidak bertentangan. Luar biasa. Jika firman Allah penuh dengan kuasa dalam menjadikan alam semesta ini, apakah yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang yang menerima firman Allah itu? Dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, satu poin pertama. Ketika firman Allah yang berkuasa ini ada dalam hidup kita, kita tidak akan berdosa terhadap Tuhan. Karena hal yang kita lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan menurut firman Tuhan. Firman Allah adalah pelindung kita dan pertahanan kita terhadap dosa. Alkitab, firman Allah adalah kuasa yang dapat menolong apabila kita digoda untuk berbuat kejahatan dan dosa. Jika ada satu keperluan yang terbesar bagi manusia, ialah keperluan untuk mendapat kuasa mengatasi dan mengalahkan dosa. Dan itu hanya bisa kita dapatkan lewat belajar firman Tuhan. Alkitab berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Bagi yang berduka, kecewa, putus asa, diberikannya penghiburan.
pengharapan, dan keberanian. Ya. Orang yang sombong diajarnya menjadi rendah hati oleh firman Tuhan. Orang yang kasar menjadi berbudi pekerti, lemah lembut. Yang bermusuhan menjadi bersahabat ketika belajar firman Tuhan. Tidak cukup bersahabat, mereka saling mengasihi. Pria dan wanita yang rusak kehidupannya pun dengan firman Allah menjadikan mereka manusia yang baru. Luar biasa kuasa firman Tuhan. Sekali lagi kita buka ayat terakhir kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang ini bisa menjadi salah satu ayat penopang dalam hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena melebihi dari segala sesuatu, maka Alkitab menjadi pedoman untuk kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Allah menjadikan segala sesuatu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.